Hari ini saya mau ajak kita melihat dari Kisah Rasul 15 kembali. Kemarin kita membahas berkaitan dengan satu perselisihan yang terjadi di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas. Tapi hari ini kita mau lihat dari perspektif yang sedikit berbeda melalui perikop yang sama ini. Kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-35 sampai dengan pasal 16 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-35. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa menyerahkan pemberitaan firman pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri boleh memimpin setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Setiap kebenaran Engkau saja yang dinyatakan bagi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau boleh menyertai setiap pikiran dan hati kami. Celikan mata hati kami untuk dapat melihat apa yang menjadi kebenaran-Mu, apa yang menjadi prinsip-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sekali lagi kami berdoa dengan kerendahan hati ya Bapa. Jangan biarkan firman-Mu berlalu dari telinga kami. Tetapi biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, membangkitkan semangat kami, membakar jiwa kami untuk lebih giat bagi Tuhan. Sehingga apa yang dinyatakan oleh kitab suci-Mu bagi kami tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh berbuah dan terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perikop yang kita baca ini berbicara tentang satu kerinduan yang Paulus ingin jalankan kembali di dalam pelayanan dia. Yaitu kerinduan untuk kembali mengitari daerah-daerah di mana dia pernah pergi menaburkan Injil di tempat-tempat tersebut dan mendirikan gerejanya di sana. Tetapi pada waktu dia ingin pergi kembali, dia ingat ada saudaranya yang selama ini menemani dia di dalam pelayanan, yaitu Barnabas. Dan dia ingin mengajak Barnabas untuk turut serta di dalam pelayanan pengkabaran Injil ini kembali. Kelihatannya Paulus sangat diberkati oleh pelayanan Barnabas. Barnabas juga sangat diberkati oleh pelayanan Paulus dan mereka sehati sepikir untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu penginjilan di 4 tempat di mana orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil untuk mereka boleh juga percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu, atau di tengah-tengah rencana itu, maka terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas mengenai satu hal, yaitu Markus, yang merupakan anak atau keponakan dari Barnabas ini.
Dan yang menjadi penyebab mereka berselisih adalah karena Barnabas ingin mengajak Markus di dalam perjalanan misi kedua ini. Tetapi Paulus merasa bahwa perjalanan misi kedua ini tidak boleh melibatkan Markus sama sekali. Sebabnya karena Markus pernah meninggalkan mereka pada waktu melayani bersama-sama. Walaupun di sini ada perbedaan antara apa yang dilakukan oleh Markus dengan Demas yang selama pelayanan Paulus sering kali menyertai Paulus. Demas meninggalkan Paulus karena cintanya kepada dunia ini. Tetapi Markus meninggalkan Paulus kelihatannya bukan karena cintanya terhadap dunia ini, tetapi karena dia mungkin merasa tantangan di dalam pelayanan itu begitu berat sekali. Atau dia mungkin merasa bahwa kenapa sekarang Paulus yang menjadi leader di dalam pelayanan, sehingga dia mungkin tidak legowo seperti itu, sehingga akhirnya dia kemudian mengundurkan diri dari pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus dan Barnabas. Kenapa kita bilang sebabnya bukan karena cinta uang atau cinta dunia ini? Karena di dalam akhir dari surat Paulus kepada Timotius, pada waktu dia menjelang menuju kepada kematiannya, maka Paulus berkata, Markus adalah seorang yang sangat penting sekali di dalam pelayanannya. Bawa dia beserta dengan engkau ya Timotius. Di dalam surat Petrus kita juga bisa melihat bahwa Petrus melihat Markus adalah anak rohani dia. Mungkin itu yang membuat ketika Markus menuliskan Injil Markus, dia bisa mencatat begitu detail sekali mengenai peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus Kristus. Di mana ketiga Injil lain tidak mencatatnya, tetapi di dalam Injil Markus itu dicatat. Saya lihat sebabnya karena ada kedekatan antara Markus dengan Petrus ketika mereka melayani bersama. Jadi Markus bukan seorang yang mundur karena cinta dunia. Tetapi dia adalah seorang yang mundur mungkin pada waktu itu dia belum punya kesempatan atau belum sampai di dalam tahap di mana dia memang harus berbagian di dalam pelayanan bersama Paulus dengan Barnabas. Saya lihat ini menjadi satu penghiburan juga bagi diri kita. Pada waktu kita melayani, kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang yang begitu ngotot, begitu keras, begitu tidak ada pantang kata menyerah dalam hidup mereka. Tetapi kadangkala kita akan melihat ada orang-orang yang begitu lemah, begitu lamban, begitu sulit untuk diajak di dalam pelayanan. Kalau dua karakter ini bertemu satu sama lain, saya yakin dua-duanya stres berat. Lalu apa yang terjadi? Ya melalui peristiwa ini kita diajak untuk yang satu bersabar dan besar hati untuk menunggu sampai orang yang lamban itu disadarkan untuk turut di dalam pelayanan. Yang satu juga gak boleh terlalu lamban tetapi dia tetap dipersiapkan untuk melayani Tuhan di hari-hari yang ke depan. Saya lihat ada waktu-waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita yang indah sekali ya. Nanti kita akan lihat di dalam bagian ini bagaimana Tuhan memimpin pelayanan dari Rasul Paulus dan Silas mulai dari pasal ini ke depannya. Di sini Paulus ingin pergi mengelilingi. Kalau kita tanya apa yang mendorong Paulus ingin pergi mengelilingi tempat-tempat yang dia pernah kunjungi kembali. Di bahasa Yunani yang digunakan adalah dia begitu bersemangat sekali untuk mengajak Barnabas untuk pergi mengunjungi tempat-tempat itu kembali. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-35 dan 36, maka di situ kita menemukan bahwa Paulus sepertinya ingin sekali untuk mengkonfirmasi atau memastikan apakah jemaat yang dia layani atau gereja yang dia dirikan sebelumnya itu memelihara iman mereka, memelihara pengajaran mereka di dalam Kristus. Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-35. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Ayat 36 dikatakan, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Jadi di dalam pelayanannya Paulus sepertinya memiliki satu kekhawatiran terhadap jemaatnya.
Dia sudah menanamkan Injil. Dia sudah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Tapi dia memiliki satu kekhawatiran dalam hatinya, betul enggak jemaatnya sungguh-sungguh mendengar firman itu, dan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan mereka, dan mereka betul-betul memegang kepada kebenaran firman di dalam hidup mereka. Jadi hal yang utama di dalam pelayanan itu adalah bagaimana seorang hamba Tuhan itu menanamkan kebenaran firman di dalam kehidupan dari anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin mencari gereja yang baik, apa yang menjadi ciri dari sebuah gereja yang diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kalau kita melihat listnya ada begitu banyak sekali ciri dari gereja yang katanya diberkati Tuhan. Tetapi umumnya gereja yang diberkati Tuhan itu seringkali diidentikan dengan jumlah jemaat yang hadir. Seringkali diidentikan dengan pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Seringkali diidentikan dengan satu perasaan di mana kita dipenuhi oleh satu sukacita dengan satu perasaan yang meluap-luap di dalam diri kita. Kalau apa yang ibadah yang kita naikkan, pujian yang kita pujikan ke hadapan Tuhan itu betul-betul seperti menyentuh hati kita. Tetapi Alkitab menyatakan berbeda sekali. Hal itu tidak menampik apa yang tadi saya katakan untuk menyatakan bahwa ada Tuhan yang menyertai. Tetapi yang lebih utama dari semua itu adalah apakah kita mendapatkan firman yang benar, firman yang sejati, yang bersumber dari Tuhan, sungguh-sungguh merupakan perkataan Tuhan yang diberitakan di dalam gereja itu atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau tidak, maka apa yang kita dapatkan sepertinya sesuatu yang bertumbuh, dibangunkan. Tetapi sebenarnya menurut perkataan dari Tuhan Yesus, hal itu dibangun di atas dasar pasir dan bukan di atas dasar batu karang. Kalau pasir, apa yang terjadi? Seperti di dalam perumpamaan tentang benih yang ditabur. Seolah-olah bertumbuh, tetapi benih itu jatuh di atas batu, tanah yang berbatu. Ketika dia tumbuh, kenapa dia tumbuh? Karena dia belum mengalami ujian dan pencobaan dalam hidup dia. Tapi ketika ujian dan pencobaan itu tiba, ternyata benih itu kemudian mati. Karena di situ dikatakan tanahnya sedikit. Gak ada firman yang menopang. Gak ada kekuatan yang merupakan kekuatan rohani yang boleh memberi kekuatan bagi diri kita untuk melewati ujian dan kesulitan di dalam hidup kita. Dan bahkan mungkin tidak ada iman di dalam diri kita kepada Tuhan. Paulus berkata, iman itu tumbuh bukan melalui pengalaman rohani atau supranatural yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi yang menumbuhkan iman itu adalah firman Tuhan atau kebenaran Tuhan yang diperdengarkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam budaya orang-orang Yahudi, hal yang penting itu adalah bukan melihat, bukan menganalisa, tetapi Tuhan menghendaki kita mendengarkan, atau orang-orang Yahudi itu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena melalui pendengaran itu, maka iman akan tumbuh dan akan berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi saya kembali ke dalam bagian ini. Kenapa Paulus itu ingin sekali pergi dan mengelilingi kota-kota yang dia pernah kunjungi sebelumnya. Karena dia ingin melihat firman yang dia taburkan, firman yang dia tanamkan itu sungguh-sungguh tertanam tidak di dalam hati dari jemaatnya. Dan bertumbuh tidak di dalam kehidupan dari orang-orang Kristen itu. Tetapi ada hal kedua juga yang saya percaya ini mendorong Paulus dengan begitu giat sekali untuk mau melayani Tuhan. Yaitu apa? Yaitu kasihnya kepada jemaat Tuhan. Bapak Ibu boleh melihat di dalam 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4. Satu Korintus pasal 4 ayat 14. Di sini Paulus katakan seperti ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu,
tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Boleh dilanjutkan dengan ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku, yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi di situ ada kata kasih dan juga ada kata kekasih. Anakku yang kekasih yang kukirimkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa yang mendorong Paulus ingin kembali? Apa yang mendorong Paulus ingin memperhatikan jemaat yang dia pernah beritakan firman? Hal kedua adalah karena kasihnya kepada jemaat tersebut, itu yang mendorong dirinya ingin terus melayani mereka. Kemarin di dalam interview yang pendeta Stephen Tong lakukan kepada pendeta Budi yang melayani di Melbourne, ada satu hal yang menarik sekali. Itu baru pertama kali Pak Tong interview seperti itu di dalam masterclass. Dan Pak Tong tanya, bukankah Melbourne itu pelayanannya sangat sulit karena kita melayani, atau Pak Budi itu melayani mahasiswa yang ada di sana. Mahasiswa yang datang dan pergi silih berganti terus menerus seperti itu. Dan itu tidak mudah. Tetapi apa yang mendorong Pak Budi itu bisa melayani dengan begitu setia sekali selama 17 atau 18 tahun di Melbourne itu? Di situ Pak Budi menyatakan dua hal. Pertama adalah karena panggilan Tuhan bagi dirinya untuk melayani di sana. Tetapi yang kedua adalah karena cintanya kepada jemaat atau domba-domba yang Tuhan percayakan. Itu yang membuat dirinya ingin sekali tetap melayani dengan setia di dalam pelayanan Melbourne itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah prinsip yang Paulus sendiri katakan bagi kita. Itu adalah prinsip yang Paulus sendiri teladankan bagi diri kita. Apa yang membuat dia begitu gigih untuk melayani Tuhan? Kenapa ketika ada bahaya yang datang mengancam, ada badai yang menerpa, ada ancaman maut, ada segala kesulitan ekonomi yang dihadapi di dalam pelayanan, dia tetap mau melayani Tuhan dengan begitu giat sekali. Istilah tadi yang saya katakan adalah satu semangat yang begitu menggebu-gebu sekali untuk terus melayani Tuhan, memperhatikan jemaat Tuhan atau mengabarkan Injil Tuhan. Sebab pertama adalah Paulus jelas sekali terhadap panggilan yang atau tugas yang Tuhan berikan kepada dirinya untuk dilakukan. Itu sebabnya Paulus tetap setia di dalam pekerjaan pengabaran Injil yang dia kerjakan. Tetapi hal kedua, kita juga mungkin bertanya, kita ambil dari konteks kehidupan pelayanan Paulus di jemaat Korintus. Pada waktu kita membaca surat Korintus, kita melihat ada begitu besar duka cita di dalam diri Paulus. Ada begitu besar kekecewaan di dalam dirinya. Ada begitu besar perasaan ketidakmampuan di dalam dirinya untuk melayani jemaat Korintus. Dan ada begitu besar pertanyaan, rasa heran di dalam hatinya. Mengapa jemaat Korintus memperlakukan dirinya sedemikian rupa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah Paulus dihargai jemaat Korintus? Kelihatannya tidak. Padahal jemaat Korintus adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus atau didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi pada waktu dia melayani, jemaat Korintus lakukan adalah bukan menghormati Paulus, tetapi membandingkan Paulus. Membandingkan dia dengan Petrus, membandingkan dia dengan Apolos, membandingkan dia dengan Kristus sendiri, membandingkan dia dengan rasul-rasul palsu. Lalu pada waktu mereka membandingkan, mereka mendapatkan ternyata Paulus adalah seorang rasul yang sepertinya memiliki posisi di bawah semua yang lain itu. Yang kedua adalah pada waktu mereka melihat kepada pelayanan Paulus, mereka tidak melihat dia adalah seorang hamba Tuhan yang perlu didengar dengan baik pengajarannya. Tapi mereka melihat Paulus adalah seorang yang lemah, seorang yang tidak kuat, seorang yang tidak fasih berbicara. Karena itu kenapa kita harus mendengarkan Paulus? Bukan sampai di situ saja. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam surat Korintus 1 dan 2, kelihatannya jemaat Korintus juga ada menuduhkan hal-hal berdosa kepada diri Paulus. Sehingga mereka tidak respect kepada Paulus.
Tetapi bagaimana sikap Paulus? Kita bisa lihat dia menulis surat 1 Korintus dan mengatakan Korintus itu ada 4 surat, tetapi yang masuk ke dalam kanon firman Tuhan ada 2, surat 1 dan 2 itu. Atau 1 dan 3. Yang 2 dan 4 itu tidak dimasukkan dalam kanon. Tetapi kenapa Paulus tulis surat itu? Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cintanya kepada jemaat itu, bagaimana keinginannya untuk melihat jemaat itu bertobat dari dosa mereka, lalu kembali kepada pengajaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang penuh dengan cinta kasih dan kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat Paulus ketika menghadapi penolakan dalam hidupnya tetap begitu setia sekali untuk melayani dan memperhatikan dan juga tetap menggembalakan jemaatnya? Karena cintanya kepada jemaatnya. Itu yang menjadi hal kedua. Jadi kalau kita tanya apa yang membuat Paulus begitu ingin sekali melayani Tuhan? Karena dia mengerti dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Melalui pelayanannya ada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus yang di luar daripada orang-orang Yahudi yang harus dimenangkan bagi Tuhan. Dan dia ingin melihat mereka dimenangkan. Dan dia ingin melihat mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang kedua adalah karena kasihnya kepada jiwa-jiwa itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ini adalah hal yang penting sekali ya. Antara kebenaran firman dengan hidup yang dipenuhi dengan cinta kasih kepada Tuhan. Mengapa ini menjadi dua hal yang sangat penting sekali? Karena melalui dua hal ini daya tarik gereja itu kelihatan. Perbedaan gereja dari dunia itu diperlihatkan. Satu sisi kebenaran itu menyatakan terang dari Tuhan. Yang membuat orang-orang Kristen hidup di dalam terang yang berbeda daripada dunia ini. Saya sangat meragukan sekali orang Kristen bisa betul-betul hidup di dalam terang firman kalau dia hanya menekankan kepada perbuatan baik saja. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perbuatan baik itu penting. Tetapi perbuatan baik harus bisa dikatakan baik kalau baik kan. Tetapi standar baiknya itu apa? Apakah yang dikatakan oleh orang-orang, oh dia begitu murah hati untuk menolong orang lain, maka dia adalah orang yang baik. Tapi kalau dia menahan diri untuk membantu orang lain, itu berarti dia adalah orang yang kurang baik. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab ada berbicara kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak perlu lakukan untuk membantu orang. Tetapi ada hal-hal yang kita harus lakukan untuk membantu orang. Ambil contoh misalnya, pada waktu Yesus Kristus ingin disalibkan atau pada waktu Yesus punya penyaliban sudah dekat. Maka Maria datang membawa minyak narwastu lalu mengurapi Yesus dengan minyak yang begitu mahal sekali. Dan pada waktu Yudas Iskariot melihat hal itu, maka Yudas Iskariot mengatakan kepada murid-murid yang lain, ini adalah satu pemborosan sekali. Kalau andai kata minyak itu kita simpan, kita jual, maka uang yang didapatkan itu bisa menolong orang-orang miskin. Tapi Yesus berkata bahwa orang miskin akan selalu ada di antara kamu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria ini hanya dilakukan satu kali untuk mempersiapkan aku menuju kepada kematianku. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah kita harus selalu membantu orang? Saya percaya di dalam kitab Yakobus ada kalimat ibadah yang sejati adalah ibadah yang memperhatikan orang miskin, anak yatim. Dan itu menjadi salah satu panggilan dari kehidupan orang Kristen yang membuat dimulainya panti asuhan dan panti jompo dan segala hal yang memperhatikan orang-orang yang marginal di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya percaya hal itu bisa dilakukan karena apa? Ada firman Tuhan yang mengatakan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan itu. Jadi pada waktu kita berkata perbuatan baik saja itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Mohon tanya, kebaikan menurut siapa? Kalau itu adalah kebaikan menurut diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita pandang baik, itu yang kita lakukan. Saya mau bertanya lagi, apakah yang kita inginkan dan kita lakukan pasti Tuhan berkenan terhadapnya? Belum tentu. Yudas Iskariot usulnya ditolak oleh Tuhan. Permintaan dari
Petrus kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan dia akan dianiaya, dia akan menderita, dia akan mati. Dan Petrus menarik Yesus lalu berkata, hal itu sama sekali tidak akan terjadi kepada engkau guru. Atau sekali-kali tidak akan terjadi kepada engkau guru. Yesus menghadap Petrus dan menegur Petrus dengan sangat keras sekali. Apa yang kita pandang baik, belum tentu Tuhan pandang baik. Lalu apa yang baik yang kita baru bisa katakan sebagai hal yang baik? Alkitab berkata, standarnya bukan diri kita. Penentunya bukan apa yang kita anggap hal itu baik. Tetapi penentunya adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Apakah mereka melakukan sesuatu yang tidak baik? Kalau mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak baik, kenapa mereka lakukan? Kita bisa ngomong, oh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu yang membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kita tahu baik enggak? Enggak. Tapi kenapa Adam dan Hawa makan? Karena pada waktu itu mereka melihat buah itu baik. Makanya mereka makan. Tetapi Tuhan berkata tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin salah satu penyebab utama kenapa kita seringkali melanggar perintah Tuhan dalam hidup kita, lebih memilih kedagingan daripada ketaatan kepada Tuhan, karena kita melihat kedagingan itu lebih baik daripada ketaatan kepada perkataan Tuhan. Kita tidak melihat bahwa perkataan Tuhan itu akan membawa kita hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam segala hal-hal yang baik dan mungkin ketentraman antara satu dengan yang lain. Itu yang membuat kita nggak lakukan. Tetapi pada waktu kita melihat daging itu ternyata memberikan kesenangan, daging itu memberikan kepuasan. Firman Tuhan mendatangkan belenggu dalam hidup kita. Firman Tuhan membuat kita mungkin miskin. Daging itu membuat kita bisa kaya dan dengan segala macam kenikmatan dunia ini. Kita lakukan itu. Jadi melihat hal yang baik itu bukan berdasarkan standar kita. Tetapi berdasarkan standar Tuhan. Untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita butuh melihat bahwa perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang baik. Dan ini membuat kita harus memiliki iman. Karena pada waktu Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, seringkali yang Tuhan minta itu adalah sesuatu yang mungkin di luar dari kemampuan kita untuk mengerti. Tetapi yang kedua adalah seringkali perkataan Tuhan itu ketika dikomparasi dengan kehidupan kita, kita merasa bahwa keputusan dunia, cara dunia menghadapi satu kesulitan di dalam hidup itu adalah lebih realistis daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat hal seperti itu, saya rasa kita akan mengabaikan firman Tuhan dan tidak mementingkan firman Tuhan. Padahal ketika Bapak Ibu menjalankan firman Tuhan, itu serial Bapak Ibu menaruh tangan di dalam api. Pada waktu Bapak Ibu menolak menjalankan firman Tuhan, itu juga adalah serial tangan Bapak Ibu taruh di dalam api. Ini adalah kebenaran yang kita baru bisa lihat kalau kita melihat secara kacamata rohani. Maka itu sebabnya Paulus begitu mementingkan sekali. Firman harus utama. Firman yang menuntun perbuatan. Firman yang membawa kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Ibadah harus sesuai dengan firman Tuhan. Ibadah bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kehidupan Kristen bukan hanya di dalam gereja. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang juga dinyatakan di dalam dunia ini. Karena dunia ini adalah gereja Tuhan. Dunia ini adalah kerajaan Tuhan. Saya pakai istilah gereja sebenarnya enggak terlalu tepat. Tetapi dunia ini adalah kerajaan Tuhan di mana Tuhan memerintah. Siapa kita? Kita adalah orang yang merupakan warga negara dari kerajaan itu. Lalu apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita harus berfungsi dalam hidup kita? Yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kerajaan Tuhan ini atau di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi
firman menjadi unsur yang penting di dalam hal ini. Itu sebabnya pada waktu Paulus pergi menginjili, di dalam penginjilan dia bukan hanya berbicara mengenai sharing pribadi dia. Dia bukan hanya berbicara mengenai sharing pertobatan dia di dalam Kristus. Kenapa dia sharing pertobatan dia? Apakah itu menjadi hal yang penting juga? Saya lihat Alkitab mengatakan itu adalah hal yang sangat penting sekali. Karena pada waktu Paulus men-sharingkan pertobatan dia sedang men-sharingkan satu kehidupan yang mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup dia. Jadi firman yang menyatakan kebenaran kita, keselamatan kita berdasarkan kasih karunia itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan pertobatan dari Rasul Paulus. Dan itu yang dia bagikan kepada orang-orang yang dia kabarkan Injil. Kita bagaimana? Apa yang kita saksikan di dalam hidup kita? Apakah kita menyaksikan keadilan? Apakah kita menyaksikan sesuatu keketatan tuntutan legalisme dalam hidup kita? Mungkin itu adalah hal-hal yang penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya juga mau menanyakan, ketika kita mendengarkan Injil Tuhan dan menerima Injil Tuhan dalam hidup kita, kita membagikan kemurahan Tuhan tidak? Kita membagikan belas kasih Tuhan tidak? Kita menyatakan hidup yang berkemurahan dan dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan atau tidak? Saya lihat orang yang mengerti firman dengan baik, dia akan hidup di dalam kebenaran kasih karunia dan membagi kasih karunia itu di dalam hidup dia. Dan ini yang dibagikan oleh Rasul Paulus ketika dia pergi memberitakan Injil Tuhan. Itu yang pertama ya. Penginjilan apakah hanya mengabarkan tentang penebusan Kristus, kasih Kristus, itu sangat utama sekali. Tetapi penginjilan tidak stop hanya di dalam pengertian engkau harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saja. Tetapi penginjilan juga harus berbicara mengenai pemuritan yang dilakukan kepada orang-orang Kristen yang dilayani. Contohnya apa? Contohnya adalah di dalam pelayanan yang terjadi kepada Timotius oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua ini bukan mama dan papa Timotius, tetapi oleh mama dari Timotius dan juga oleh nenek dari Timotius. Bapak Ibu Saudara bisa melihat nanti di dalam ayat yang pasal ke-16, Paulus ketika melayani dia bertemu dengan Timotius. Walaupun di sini Paulus atau di dalam surat yang lain Paulus pernah berkata bahwa Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Tetapi banyak yang menafsirkan anak rohani itu bukan berbicara mengenai Timotius adalah satu orang yang dimenangkan oleh Rasul Paulus ketika dia melayani di Listra. Tetapi Timotius adalah seorang yang menjadi Kristen adalah karena pelayanan Louis mamanya dan Eunike nenek dari Timotius ini. Karena pada waktu Paulus di Listra melayani, nenek dan mamanya Timotius ada hadir di situ melihat pengabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan bertobat di dalam pelayanan itu. Tetapi mereka kemudian mewarisi iman itu kepada anak mereka yaitu Timotius. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai satu pelayanan penginjilan, maka penginjilan itu harus didasarkan kepada firman. Dan firman itu harus dibagikan kepada orang lain juga. Yaitu merupakan orang yang kita kasihi ya. Atau orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah pada waktu kita mengabarkan Injil. Atau pada waktu kita melayani di dalam Injil kasih karunia Tuhan. Atau hidup di dalam satu pelayanan kasih karunia Tuhan. Kenapa saya pakai istilah ini? Karena kadang-kadang kita punya pemikiran itu terkotak. Dengan mengatakan bahwa kalau pada waktu kita melayani Injil kasih karunia, itu adalah tugas pada waktu kita pergi untuk memberitakan Injil. Itu berarti adalah tugas dari seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi pada waktu saya mengatakan ini pada waktu kita melakukan pelayanan kasih karunia Tuhan. Maksudnya adalah pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen yang menyatakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan itu. Maka hal kedua yang kita perlu lihat adalah yang dinyatakan di dalam bagian ini. Tuhan akan memimpin kita
Kalau di sini contohnya adalah Tuhan akan memimpin Paulus untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat di dalam pelayanan yang Paulus kerjakan. Atau istilah lainnya adalah di dalam kita hidup sebagai orang Kristen, di dalam kita berusaha untuk menegakkan firman Tuhan dan kehidupan Kristen yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang bisa timbul kekecewaan seperti apa yang Paulus alami bersama dengan Barnabas. Tetapi pada waktu kita mengalami kekecewaan itu, kesedihan itu, jangan putus asa. Karena apa? Mungkin Tuhan sedang menggunakan kekecewaan itu, perpisahan itu untuk kita bisa bertemu dengan orang lain atau untuk kita bisa melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki yang lebih penting daripada yang sebelumnya. Di dalam bagian ini diceritakan kalau Paulus dan Barnabas berselisih karena Markus, yang membuat akhirnya Barnabas membawa Markus pergi di dalam pelayanan ke Syria. Tetapi Paulus kemudian memilih Silas untuk beserta dengan dia di dalam pelayanan yang dikerjakan. Tetapi pada waktu kita melihat bagian ini juga, mungkin kita bertanya, seharusnya Paulus membawa Barnabas. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang rohaninya begitu luar biasa sekali. Dia adalah orang yang telah memanggil Paulus, mengajak Paulus di dalam pelayanan. Betul tidak? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak yang mengatakan bahwa Silas itu lebih tepat dari Barnabas di dalam pelayanan misi yang kedua ini. Kenapa dia lebih tepat dari Barnabas? Karena pertama, dia seperti halnya Barnabas adalah seorang Yahudi. Sehingga ketika dia melayani kepada orang-orang Yahudi, dia bisa masuk dan diterima oleh orang-orang Yahudi. Tapi Silas juga ternyata adalah seorang rasul. Seorang nabi. Nabi berarti bahwa dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga. Jadi di dalam kondisi-kondisi tertentu yang penting, ketika dia harus mengajarkan firman Tuhan, Tuhan bisa memakai dia untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia bukan hanya seorang yang merupakan warga negara Yahudi, tetapi dia juga adalah seorang yang merupakan warga negara Rom atau Romawi. Sedangkan Barnabas kelihatannya adalah seorang warga negara Yahudi dan bukan Romawi. Jadi itu supaya pada waktu Paulus melayani, kita bisa melihat satu sisi Paulus dan Silas seringkali mendapatkan kesulitan, seringkali mendapatkan perlawanan, seringkali mendapatkan ancaman terhadap nyawa mereka. Seringkali mungkin dipukul dan dipenjarakan dalam pelayanan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita juga bisa melihat ternyata di balik semua peristiwa yang kita anggap mungkin Tuhan tidak menyertai itu, ada pemeliharaan Tuhan yang jelas sekali di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Misalnya ambil contoh, pada waktu Paulus masuk ke dalam penjara, dia kemudian dihajar oleh tokoh-tokoh yang ada di daerah itu. Paulus berkata ketika dia ingin dilepaskan, saya ini warga negara Rom loh. Kenapa engkau menghakimi saya tanpa pengadilan terlebih dahulu? Itu membuat pemimpin-pemimpin di kota itu kemudian merendahkan diri dan menundukkan diri kepada Paulus dan mengantar dan menghormati Paulus dengan mengantar dia keluar dari dalam penjara. Tetapi ada kalanya peristiwa ketika Paulus ingin dirajam atau ingin dicambuk. Pada waktu dia ingin dijatuhkan hukuman tanpa pengadilan terlebih dahulu, dia berkata seperti ini, kenapa engkau mengadilin saya tanpa ada, atau engkau menjatuhkan hukuman kepada saya tanpa pengadilan terlebih dahulu. Dan itu membuat orang-orang tersebut mundur dari tindakan mereka untuk menghakimi Paulus tanpa pengadilan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan kalau Paulus bukan warga negara Rom, Silas bukan warga negara Rom, dia berhadapan dengan orang-orang yang begitu bengis sekali terhadap mereka. Mereka berpikir bahwa mereka sedang menjalankan kehendak Tuhan. Mereka berpikir mereka sedang menjaga keutuhan dari kota mereka atau bangsa mereka. Tetapi demi untuk melakukan semua itu mereka tidak segan-segan untuk membunuh kedua orang ini. Kalau mereka bukan warga negara Rom, apa yang terjadi? Mungkin nyawa mereka tidak ada arti dan harganya sama sekali. Tetapi Tuhan memelihara mereka di dalam pelayanan, itu yang membuat
akhirnya Paulus kemudian bisa menghadap kaisar di Romawi. Jadi pada waktu Tuhan memimpin Paulus di dalam pelayanan, kadang dia ada di dalam kesulitan. Di dalam kasus Kisah 15, dia menghadapi rekan sendiri yang begitu ngotot untuk mempertahankan Markus untuk bersama-sama dengan dia dalam pelayanan. Akhirnya mereka terpecah, tapi pada waktu mereka terpecah, ada yang menafsirkan seperti ini juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan tidak. Sebelumnya ada berapa tim yang pergi penginjilan? 1. Tetapi ketika mereka pecah, ada berapa tim yang pergi penginjilan? 2. Ada sisi positifnya walaupun itu adalah hal yang negatif. Tetapi di sini saya mau menekankan, kita seringkali mungkin bisa mengalami kekecewaan ketika kita melayani, bertemu dengan rekan yang tidak sehati atau rekan yang ngotot dengan prinsipnya, kita juga ngotot dengan prinsip kita. Tetapi pada waktu hal itu terjadi dan mungkin itu membuat kita tidak bisa kerja bersama-sama, ingat baik-baik. Di balik itu mungkin ada providensi Tuhan juga yang memimpin hidup kita untuk bisa tetap terus melayani dengan orang yang lebih tepat yang Tuhan sediakan di dalam pelayanan kita. Nah, ini bukan stop di Paulus dan Barnabas atau Paulus dan Silas saja. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, setelah dia membawa Silas pergi, maka Paulus kemudian bertemu dengan Timotius di Listra. Dan pada waktu dia bertemu dengan Timotius, dia kemudian ingin mengajak Timotius di dalam pelayanannya juga. Dan akhirnya kelihatannya dia meminta izin kepada orang tua dari Timotius di dalam surat Timotius untuk kemudian melibatkan Timotius di dalam pelayanan tersebut. Dan Timotius kelihatannya setuju dan orang tuanya juga mengizinkan dia di dalam melayani. Sehingga mulai dari saat ini mereka terus melayani bersama seperti itu. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat di dalam kita melayani Tuhan, itu bukan berarti bahwa kita boleh melayani dengan sembarangan. Tetapi di dalam kita melayani Tuhan ada hal ketiga yang penting, yaitu kita perlu mengantisipasi hal-hal yang bisa menghambat kita di dalam pelayanan sehingga pelayanan itu menjadi tidak efektif. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan apa? Pada waktu Timotius itu setuju untuk melibatkan diri di dalam pelayanan bersama dengan Paulus, maka Paulus kemudian memberikan satu perintah kepada Timotius kalau dirinya harus menyunatkan diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Timotius harus menyunatkan diri? Ada orang yang menafsirkan ini membuktikan kalau Paulus itu muka dua. Maksudnya muka dua bagaimana? Iya, satu sisi Paulus sepertinya mengajarkan Injil kasih karunia. Satu sisi Paulus sepertinya mengajarkan kalau keselamatan itu tidak butuh taat dan tunduk kepada Taurat. Satu sisi Paulus berkata bahwa hanya di dalam Kristus saja yang kita terima melalui iman saja, itu yang membuat kita diselamatkan. Tetapi pada waktu kita melihat kepada Timotius, apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus berkata, engkau harus menyunatkan diri. Loh, sunat itu adalah satu tindakan penundukan diri di bawah Taurat kan? Kalau begitu, kenapa Paulus meminta Timotius sunatkan diri? Oh, ini pasti menyatakan bahwa Paulus sedang mencari muka atau bermuka dua seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hal ini kita harus bisa melihat dan membandingkan apa yang Paulus perintahkan kepada Timotius dan catatan yang muncul di situ dengan apa yang Paulus katakan kepada Titus. Pada waktu Paulus bertemu dengan Titus dan Titus terlibat di dalam pelayanan Paulus, Alkitab tidak pernah mencatat satu kali pun Paulus meminta Titus untuk menyunatkan dirinya. Tetapi pada waktu Paulus bertemu dengan Timotius, Paulus meminta Timotius menyunatkan dirinya. Sebabnya karena apa? Karena Titus bukan orang Yahudi. Timotius adalah orang separuh Yahudi. Kenapa kalau Titus tidak perlu sunat, Timotius harus sunat? Karena kalau Titus sunat itu menunjukkan kalau Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu harus ditambah dengan sunat. Karena dia bukan orang Yahudi,
Kalau dia menjadi seorang yang beriman kepada Kristus dan disunat, itu menjadi satu konfirmasi dari orang-orang bukan Yahudi dan atau mungkin orang Yahudi untuk menyatakan kalau Paulus mengajarkan orang Yahudi pun non-Yahudi pun harus disunat ketika mereka percaya kepada Kristus. Yang berarti mereka harus tunduk di bawah Taurat. Tetapi Titus tidak pernah diminta untuk sunat. Lalu kenapa Timotius diminta untuk sunat? Ingat tadi ada catatan, kalau papanya adalah orang Yunani, mamanya adalah orang Yahudi. Itu berarti bahwa Timotius adalah orang apa? Yahudi atau Yunani? Blasteran. Yahudi dan Yunani. Tetapi bagi orang Yahudi, ketika dia memiliki keluarga Yahudi, dan dia tunduk di bawah hukum Yahudi dengan menyunatkan diri, dia akan diperhitungkan sebagai orang Yahudi. Dan pada waktu dia diperhitungkan sebagai orang Yahudi, maka itu akan membuka kesempatan bagi Timotius untuk bisa melayani orang-orang Yahudi. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Titus dari dalam, seperti halnya Timotius. Itu supaya pekabaran Injil tidak terhambat, pekerjaan Injil bisa terus dilanjutkan dan Timotius bisa berbagian di dalam menginjili orang-orang Yahudi supaya mereka percaya kepada Kristus. Maka Paulus berkata, Timotius, engkau harus disunat supaya engkau diterima di antara orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernah mendengar kalimat dari Paulus ketika dia berhadapan dengan orang Yahudi, dia menjadi Yahudi. Ketika dia berhadapan dengan orang bukan Yahudi, dia menjadi seperti orang bukan Yahudi. Ini bukan menunjukkan Paulus adalah seorang yang pelin-pelan, tetapi dia mengerti mana yang merupakan hukum Tuhan, mana yang merupakan tradisi, mana yang merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar, mana yang merupakan prinsip hidup yang merupakan tradisi yang kita boleh tawar supaya kita bisa diterima oleh lingkungan di mana kita berada untuk melayani Tuhan di situ atau memberitakan Injil di situ. Jadi pada waktu Paulus melihat kepada Timotius, dia tidak berkata seperti ini. Oh, karena Injil berkata bahwa kita tidak perlu disunat lagi, maka engkau Timotius tidak perlu disunat lagi. Enggak masalah, jangan mau disunat. Silakan melayani bersama-sama. Waktu Timotius injakan kaki di sinagoga atau di Yerusalem, di Bait Allah, apa yang terjadi? Saya yakin hal pertama yang terjadi, dia akan diusir dari sana sebelum dia bisa memberitakan Injil Tuhan dan mendekati orang-orang Yahudi. Jadi ada hal-hal yang saya lihat di dalam pelayanan kita untuk bisa menjadi efektif untuk membawa orang datang kepada Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Kita perlu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jangan terlalu kaku dengan prinsip kita. Karena prinsip kita itu belum tentu benar. Prinsip kita itu bukan firman Tuhan dan perkataan Tuhan yang tidak bersalah. Justru mungkin kalau kita terlalu kaku, kita menjadi penghambat untuk pemberitaan Injil. Tetapi firman Tuhan itu yang tidak boleh ditawar sama sekali ya. Paulus adalah orang yang mengerti hal ini, itu sebabnya dia kemudian meminta untuk Timotius disunatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain dari ini, kita juga tadi sempat melihat sedikit kalau Timotius itu ternyata bukan seorang yang merupakan buah dari pelayanan Paulus. Tetapi dia adalah buah dari pelayanan Paulus yang ditujukan kepada orang tua dari Timotius. Mengapa saya mengangkat ini kembali? Karena hal ini penting sekali. Pada waktu kita melayani Tuhan, apa yang membuat orang-orang Kristen itu kemudian bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa dan membuat mereka percaya kepada Kristus. Hal yang utama adalah kalau mereka bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kalau mereka bertumbuh di dalam kedewasaan di dalam Kristus. Itu kuncinya. Kenapa Lois dan Eunike bisa menjadi orang yang mendidik anaknya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan bahkan dipakai oleh Tuhan? Karena mereka adalah orang-orang yang begitu beriman sekali. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam surat 2 Timotius.
Paulus begitu memuji iman dari Eunike dan Lois. Itu berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Orang-orang yang menghidupi firman Tuhan di dalam keluarganya. Sehingga anak mereka Timotius ketika melihat ibu dan neneknya, dia menjadi percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ini adalah satu daya tarik yang kita harus nyatakan di dalam gereja. Tadi di awal saya katakan, apa yang menjadi daya tarik dalam gereja? Pertama adalah terang atau firman Tuhan yang dikabarkan yang menjadikan dasar kita hidup yang membedakan kita dari dunia ini. Ada prinsip yang berbeda dari dunia yang kita pegang dan tegakkan, dan itu adalah satu prinsip yang kita bisa hidupi bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Tetapi hal yang kedua adalah hidup di dalam cinta kasih. Pada waktu kita menghidupi dua hal ini, maka saya yakin sekali gereja akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjamah jiwa-jiwa yang lain untuk datang dan mengenal Kristus. Itu yang sudah terjadi di dalam kehidupan dari Paulus. Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di dalam kehidupan dari Eunike dan juga Lois kepada anak cucu mereka yaitu Timotius. Saya lihat ini cuma satu contoh ya. Tetapi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 2. Yang berbicara tentang persekutuan dari gereja mula-mula. Di situ salah satu yang menjadi daya tarik dari gereja mula-mula itu adalah karena persekutuan mereka yang indah di dalam Kristus. Mereka bukan saja mengajarkan firman, mereka juga adalah jemaat yang suka berdoa di hadapan Tuhan, tetapi mereka juga adalah jemaat yang mengasihi satu dengan yang lain dengan tidak sungkan-sungkan untuk membagi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Sehingga dari situ Tuhan kemudian menambahkan kepada mereka tiap-tiap hari orang-orang yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, GRI Solo kalau mau maju bukan hanya mengejar kebenaran firman saja. Tetapi GRI Solo kalau mau maju dan diberkati oleh Tuhan, maka kita perlu menyatakan hidup yang mengasihi. Dan saya percaya hidup yang mengasihi itu bukan hanya ditujukan kepada orang yang di luar yang kita belum kenal. Kehidupan yang mengasihi itu bukan sesuatu yang kita tujukan kepada jemaat yang jauh dan tidak dekat dengan diri kita. Tetapi kehidupan yang mengasihi itu adalah ditujukan kepada jemaat-jemaat yang hidup bersama-sama kita, melayani bersama-sama dengan kita, yang mengalami friksi bersama-sama dengan diri kita. Hidup yang mengasihi itu bukan hanya ditujukan kepada jemaat yang ada bersama-sama kita, yang dekat dengan kita dan melayani bersama-sama dengan kita, tetapi juga kepada suami atau istri kita. Itu adalah hal yang penting, karena melalui sikap itu baru kita bisa melihat, atau orang melihat hidup Kristen itu berbeda dengan hidup mereka. Ada satu kekuatan khusus atau kuasa yang Tuhan berikan di dalam hidup dari orang-orang Kristen yang tidak bisa dilakukan oleh orang dunia, tetapi hanya orang Kristen yang bisa lakukan itu. Itu daya tarik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini kalimat penting ya. Kita adalah orang yang tidak perlu berdoa meminta Tuhan memberi kuasa untuk hidup mengasihi dan hidup di dalam kekudusan. Saya ulangi ya. Kita adalah orang Kristen yang tidak perlu berdoa untuk meminta kuasa untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan. Saya salah enggak? Halo? Salah atau benar? Enggak tahu. Salah atau benar? Ini ketarik terus nih. Salah atau benar? Saya nanya loh. Siapa ngomong benar? Satu. Tuh. Siapa ngomong salah? Yang lain? Enggak tahu. Saya pernah kutip ayat ini tapi enggak apa-apa kutip lagi ya. Buka 2 Petrus 1 ayat 3.
2 Petrus 1 ayat ketiga. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke. Di sini bilang apa? Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidup saleh, mohon tanya, kita punya kuasa itu tidak? Halo? Punya. Perlu doa minta kuasa lagi enggak? Enggak perlulah. Karena sudah punya. Atau misalnya kayak gini. Saya boleh tanya, kalau kita kesulitan untuk mengasihi, kita kesulitan untuk hidup kudus, sebabnya karena apa? Karena apa? Kurang kuasa. Belum ada karunia. Tapi Petrus bilang, semua orang Kristen, siapapun itu, ketika dia menerima Roh Kudus, dia sudah dikasih karunia untuk itu. Jadi kalau kita tidak punya karunia itu dan kuasa itu, mungkin hari ini harus bertobat dan percaya kepada Kristus. Karena semua orang Kristen sudah diberi kuasa itu. Maksudnya adalah kita nggak punya alasan lagi untuk hidup dalam dosa dan kita tidak punya alasan untuk berkata bahwa saya tidak mampu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan sudah berikan semua potensi untuk kita bisa hidup mentaati Tuhan. Cuma yang terjadi adalah kita mau atau tidak. Jadi perlu enggak kita berdoa lagi minta Tuhan memberi kuasa? Kalau kita berdoa minta Tuhan beri kuasa, itu seolah-olah kita enggak punya kuasa. Sehingga kita perlu kuasa untuk hidup di dalam ketaatan. Tapi kalau kita terus jatuh dalam dosa itu berarti apa? Tuhan belum beri kita kuasa. Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan sesuatu yang kita tidak sanggup lakukan. Ada satu ayat yang berbicara tentang hal ini. Tuhan akan menuntut dan menghukum orang berdasarkan perbuatannya. Tapi bagaimana kalau dia adalah orang yang tidak memiliki Taurat dalam hidup dia? Alkitab berkata Tuhan tidak akan menuntut dia berdasarkan Taurat. Tetapi bagaimana kalau orang itu melakukan Taurat di dalam hatinya? Maka Tuhan akan menghukum orang itu berdasarkan Taurat yang ada di dalam hatinya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah bisa hidup di dalam kasih. Kita adalah orang-orang yang sudah bisa hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu masih mau ngeles ngomong kedagingan lebih kuat daripada roh. Padahal di dalam Galatia 5 dikatakan Tuhan memberikan roh kepada kita untuk apa? Halo? Untuk apa? Udah buka Galatia 5. Galatia pasal 5. Kita salah buka saya. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bersama-sama 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Atau saya baca kayak gini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita punya Roh Kudus? Punya. Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita untuk apa? Untuk ditaati keinginannya. Atau untuk supaya kita tidak melakukan keinginan daging. Untuk apa? Halo. Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya tidak hidup menurut keinginan daging kan? Kita punya Roh Kudus? Punya. Keinginan siapa yang diikuti? Roh Kudus ya. Kalau benar Roh Kudus jangan ikuti keinginan daging ya. Saya lupa pernah ngomong di sini atau enggak. Tapi saya ulangi lagi kalau pernah ngomong di sini. Istilah I am in process itu sama dengan saya belum mau mengikuti keinginan roh. Ulangi saya ya. 1, 2, 3. Istilah I am in process sama dengan saya belum mau mengikuti keinginan roh. Karena pada waktu kita belum mau berubah, alasannya saya masih di dalam proses. Itu sama dengan saya tetap mengikuti keinginan daging. Orang yang mengikuti keinginan roh itu bukan I'm in process. Tapi antara mau atau tidak mau. Saya ambil contoh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan saja ya, gak usah ngaku ya. Pernah benci orang kan? Sampai hari ini masih benci enggak? Kalau masih berarti I'm in process. Karena saya tahu Tuhan meminta saya mengasihi, tapi saya masih belum bisa melepaskan kebencian itu sehingga saya masih di dalam proses. Proses untuk apa? Melepas kebencian. Ada orang yang saya tanya, dia berkata seperti ini. Sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun. Masih benci enggak sekarang? Masih. Masih di dalam proses? Iya. Kok enggak selesai-selesai? Saya ngomong, saya tambahin, mungkin sampai mati. Tapi Bapak Ibu yang sudah belajar melepasi kebencian itu ya. Belajar mengampuni. Saya mau tanya, gimana Bapak Ibu bisa mengampuni? Diproses. Atau ya lepaskan dan serahkan kepada Tuhan dan tidak menjadikan perasaan itu penghalang untuk mengasihi dia lagi. Yang mana? Itu cuma pilihan, kita mau atau tidak mau. Selama kita simpen, kita akan jadi orang yang terus ribut in proses, tapi sebenarnya itu bahasa yang lebih tepat adalah saya masih ingin mengikuti keinginan daging dan bukan keinginan roh. Karena saya merasa mengikuti keinginan daging itu memberi kepuasan. Tapi kalau mengikuti keinginan roh, itu kok kayaknya enak banget ya bagi orang itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi menyimpan hati yang benci, menyimpan dosa. Pengen tahu enggak rasanya itu seperti apa? Kita pikir hidupnya kayaknya enggak apa-apa, baik-baik. Tapi saya kasih tahu, terapin ya. Beli tikus di pasar, matikan tikus itu, taruh di dalam tas dan saku celana, jangan pernah dikeluarkan dari saku celana dan tas itu ya. Bawa terus. Nyaman? Enggak. Menyenangkan? Jijik? Iya. Itulah dosa. Orang mau dekat sama kita kalau kita bawa bangke? Enggak mau. Itulah akibat kalau kita simpen dosa dan kesakit hati dalam hati kita. Kita enggak akan jadi berkat bagi orang. Dan tidak ada daya tarik sama sekali. Jadi hidup di dalam kasih itu menjadi satu daya tarik utama kehidupan Kristen. Walaupun saya tahu enggak mudah, tapi perlu belajar untuk mengasihi.
dan hidup di dalam kebenaran. Terakhir, saya mau ajak kita lihat peta ya. Saya ada tunjukkan 2 peta, dan peta ini bisa menolong kita untuk memahami perjalanan dari Rasul Paulus di sini ya. Nah, oh ya ini dulu deh. Bapak Ibu boleh baca di sini ya. Paulus dari mana? Antiokhia. Antiokhia itu tempatnya di sini. Antiok ya. Ini Yerusalem, daerah sini. Jadi Paulus dia bersama Barnabas, ribut sama Barnabas di Antiok ini. Lalu kemudian setelah itu dia pergi menuju kemana? Syria dan Kilikia. Syria dan Kilikia itu di ini ya. Kilikia dan ya sekitar ini daerah Syria juga ya. Lalu di situ kemudian dia pergi ke Listra dan Derbe. Listra dan Derbe itu di sini. Ini Listra, ini Derbe. Di sini dia bertemu dengan Timotius. Tapi setelah dia bertemu dengan Timotius, dia kemudian pergi kemana? Mungkin seharusnya kita baca sampai ayat 4 dan seterusnya sedikit ya. Mungkin bisa bantu kita. Saya bacakan sedikit ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ini yang tadi saya jelaskan, iman dan kasih itu akan menumbuhkan kita. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Di situ kami ke Filipi, ke kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah Bapak Ibu, kalau perhatikan di dalam perjalanan itu, Paulus ketika tiba di sini, dia ingin ke daerah di bawah sini, ke daerah Asia Minor, yaitu Efesus atau Kolose, Milesius ya, dan kota-kota lain di daerah sini. Tetapi Alkitab berkata Roh Kudus menahan mereka untuk pergi sini, tidak mengizinkan mereka ke sini. Lalu apa yang dilakukan Paulus? Dia berusaha naik sedikit. Tapi dia ingin ke utara, katanya di Britania dan Pontus juga nggak diizinkan pergi ke situ. Lalu apa yang menjadi keputusan Paulus? Menariknya adalah Paulus nggak menyerah. Dia tidak balik ke Antiokhia. Tetapi dia mencari jalan lagi untuk pergi terus sampai akhirnya dia ke Troas. Dari Troas dia menyeberang ke Makedonia dan ke Filipi. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Implikasinya apa sama kita? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mencari kehendak Tuhan itu tidak diam. Kita seringkali berpikir bahwa saya nggak mau melakukan apapun dalam hidup saya sebelum saya mendapatkan kehendak Tuhan yang jelas. Jadi apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Doa minta Tuhan menjawab. Doa minta Tuhan jawab. Doa minta Tuhan jawab. Tuhan jawab enggak? Enggak kemungkinan. Karena apa? Mencari kehendak Tuhan itu tidak sama dengan diam. Mencari kehendak Tuhan itu kayak Paulus. Dia menginjili. Dia pengen tahu di mana Tuhan membuka jalan.
Alkitab nggak memberitahu maksudnya apa. Tuhan Roh Kudus mencegah dia ke bagian Asia Minor. Atau Roh Kudus mencegah dia ke bagian utara, Britania seperti itu. Tapi Alkitab berkata bahwa dia nggak bisa pergi ke sana. Ketika dia nggak pergi ke sana sepertinya seluruh dunia tertutup, apa yang dilakukan? Pulang. Dia nggak pulang, dia terus cari tempat lain yang dibukakan jalan untuk pergi ke situ. Itu namanya dipimpin oleh Tuhan. Itu namanya mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, justru kadang-kadang kesulitan yang kita alami itu menunjukkan kalau Tuhan menyertai. Ambil contoh ya. Kita pernah baca mungkin kitab Nehemia kan. Kitab Esra. Di situ baik Nehemia maupun Esra diminta untuk membangun bait Allah. Atau Israel membangun bait Allah. Tetapi pada waktu mereka berusaha membangun bait Allah yang jelas-jelas merupakan perintah Tuhan untuk mereka pulang dan membangun bait Allah. Apa yang mereka hadapi? Mereka mengalami penolakan dari warga sekitar yang membuat mereka tidak bisa melakukan pembangunan bait Allah. Tetapi menariknya adalah setelah berapa tahun pembangunan itu terbengkalai, Tuhan kutus nabinya untuk berkata kepada mereka, coba perhatikan, pekerjaanmu diberkati Tuhan enggak? Lumbungmu, hasil usahamu sesuai enggak dengan usaha yang atau bayar harga yang engkau taruh di situ? Enggak kan? Tahu enggak sebabnya kenapa engkau tidak diberkati oleh Tuhan dengan maksimal? Karena engkau membangun rumahmu sendiri dan mengabaikan bait Allah. Lalu mereka membangun kembali dan Tuhan memberkati. Kadang-kadang ketika kita menjalani kehendak Tuhan, ada kesulitan, ada tantangan yang bisa membuat kita patah semangat atau membuat kita bertanya kembali, betul enggak ini adalah kehendak Tuhan? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selama Bapak Ibu Saudara mencari itu dan mengumulkan itu, saya pesankan satu hal, jangan berhenti. Terus berusaha, lihat Tuhan pimpin ke arah mana, sambil terus digumulkan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan, kesaksian Bapak Ibu Saudara, dan segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tapi semuanya di dalam penyerahan kepada Tuhan. Paulus adalah orang yang tidak gampang menyerah. Dia walaupun jalan-jalan ditutup, dia terus mencari, akhirnya ketika dia tiba di Filipi, ternyata dia dipertemukan dengan kepala penjara Filipi yang kemudian bertobat dan percaya kepada Kristus. Ini namanya pelayanan atau kehidupan Kristen. Jadi ada beberapa prinsip yang kita bisa tarik dari apa yang Paulus kerjakan di dalam pelayanan dia ya. Kiranya ini boleh memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk pelayanan yang Paulus kerjakan. Di dalam dia pergi memberitakan Injil yang membuat Injil itu boleh tiba di tempat kami ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena tanpa perjuangan dia yang ngotot, maka kemungkinan Injil tidak sampai kepada kota Solo ini. Tapi biarlah apa yang diteladankan ini juga boleh menjadi satu teladan yang kami nyatakan sebagai anak-anak-Mu di sini. Ketika kami mengerti kebenaran-Mu, kami tidak stopkan kebenaran itu pada diri kami. Tetapi biarlah kasih karunia yang telah kami terima itu juga boleh kami bagikan kepada orang-orang yang dekat dengan kami. Kami boleh memiliki kerinduan untuk melihat mereka juga boleh hidup di dalam kasih Kristus. Kami juga boleh memiliki kerinduan untuk melihat hidup mereka ada di dalam kekudusan. Tolong kami ya Tuhan, pimpin gereja-Mu ini, pimpin setiap anak-anak-Mu yang berbakti di sini. Berikan kepada kami satu kedewasaan di dalam iman, untuk boleh menjadi alat Tuhan untuk memberkati jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.